Shalom, selamat pagi adik-adik asuhan dan Indria. Apa kabar pada pagi hari ini? Tetap semangat ya dan tetap bersuka cita. Pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk mengikuti sekolah minggu kita. Pasti adik-adik yang di rumah tidak sabar ya untuk mengikuti sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bergerak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami, kiranya kami boleh fokus, boleh mengikuti sekolah minggu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu pujian dalamnya hati pujian Allah selalu senang kami. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terang. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terang. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yuk adik-adik, kita masih terus berdiri. Kita mau bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berkuda, dan saya bukan pasukan menembak, tetapi saya adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, cepat. Saya Laskar Kristus, cepat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Saprap. Saya laskar Kristus, Saprap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yuk adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita ambil posisi yang duduk yang manis, kita duduk yang tenang, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Asuhan dan Indria. Senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama Kakak Muli di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan mulai menolong kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap semuanya ya. Wah, pada pagi hari ini kita belajar tentang seorang pemimpin bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-21. Yosua pasal 6 ayatnya ke-1 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, di dalam cerita firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah kota. Kota ini bernama Kota Yerikho. Kota Yerikho ini tertutup sekali, pintu gerbangnya tertutup sehingga orang-orang tidak sembarangan masuk. Dan bangsa Israel pun tidak boleh masuk. Maka Tuhan berfirman kepada Yosua. Dia berkata atau Tuhan berfirman, aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu dan juga kepada bangsa Israel. Maka Tuhan berpesan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa harus ada prajurit yang harus mengelilingi kota Yerikho itu selama 6
hari. Dan juga imam akan membawa tabut Tuhan. Dan 7 orang imam juga harus membawa 7 sangkakala yang bertanduk domba. Maka Yosua pun memerintahkan kepada bangsa Israel. Dia memerintahkan kepada prajurit dan juga imam-imam untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Maka pada pagi-pagi sekali mereka pun melakukan dengan mengelilingi kota itu selama 6 hari. Dalam 1 hari mereka mengelilingi 1 kali. Dan ada imam juga yang membawa tabut. Dan ada juga 7 imam yang meniup sangkakala. Dan Yosua berpesan kepada mereka supaya mereka tidak boleh bersuara, supaya mereka tidak boleh bersorak-sorak. Dan mereka pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Yosua kepada mereka. Sehingga mereka berhasil selama 6 hari untuk mengelilingi kota itu. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada saat itu mereka akan mendengarkan suara tiupan sangkakala yang sangat panjang. Dan pada saat itu bangsa Israel akan bersorak-sorak. Dan tibalah saatnya atau tiba waktunya tembok itu akan runtuh. Maka mereka melakukan itu dan pada hari yang ke-7 pun mereka mengelilingi selama 7 kali. Mengelilingi kota Yerikho. Mereka membawa tabut Tuhan dan mereka membawa 7 sangkakala yang bertanduk domba. Maka bangsa Israel itu atau mereka bersiap-siap untuk mendengarkan apakah ada suara atau tiupan sangkakala yang panjang. Dan pada saat itu mereka mendengar ada tiupan sangkakala yang panjang. Dan bangsa Israel pun berteriak dan bersorak dengan keras. Sehingga tembok itu runtuh. Artinya bahwa tembok itu hancur. Dibuat oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun masuk ke dalam kota itu. Dan mereka pun memasuki kota itu. Dan Yosua melarang mereka supaya mereka tidak boleh mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Seperti emas, perak, dan juga besi yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang dikhususkan bagi Tuhan. Mereka melakukan semua perintah itu dengan benar. Dan pada saat itu mereka menang meruntuhkan tembok Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka boleh masuk ke dalam kota Yerikho. Dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel tidak punya tempat tinggal. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga mereka boleh masuk ke dalam kota itu. Yang awalnya mereka penasaran. Dan sekarang mereka boleh memasuki. Dan Tuhan juga memelihara mereka. Sehingga mereka boleh masuk ke dalam kota Yerikho. Dan mereka sangat taat dengan apa yang disampaikan Yosua kepada mereka. Mereka mendengar petunjuk dari seorang pemimpin mereka, yaitu Yosua. Nah, adik-adik juga yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik kelas asuhan dan Indria, adik-adik juga pada saat ini kita harus tahu juga bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan pada saat kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita.
kita taat, kita mengikuti petunjuk, maka kita akan selamat. Nah, adik-adik, mari kita terus mau belajar dari firman Tuhan bahwa Allah lah atau Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Adik-adik, pada saat ini mungkin kita khawatir karena kita dilanda oleh COVID-19. Banyak berita yang kita dengar, ada orang yang meninggal. Banyak keluarga kita mungkin yang terpapar COVID-19. Tapi kita jangan takut karena Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Asalkan kita taat mendengarkan firman Tuhan. Apalagi sekarang kita harus juga taat kepada pemimpin kita. Ya, kepada pemimpin kita. Yaitu pemimpin bangsa kita. Kalau mereka berbicara atau mereka berkata kepada kita, jangan lupa pakai masker. Ya. Atau mereka bilang selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari COVID itu? Dengan kita menaati, kita mengikuti peraturan, dan kita akan selamat. Nah, adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Dan Tuhanlah yang memelihara hidup kita, yang menolong kita, dan Tuhanlah yang tahu akan kebutuhan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Engkaulah Tuhan yang menolong kami, yang memelihara hidup kami. Dan Tuhan yang selalu menjaga kami dari mara bahaya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau taat dan kami mau mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Bahkan peraturan-peraturan pemimpin bangsa kami yang disampaikan kepada kami dalam kami berjaga-jaga untuk COVID ini Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Kita akan membuka di dalam Mazmur 143 ayat 10a. Mazmur 143 ayat 10a. Kita akan membaca. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Mazmur 143 ayat 10a. Kita baca sekali lagi. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Nanti dibantu sama papa atau sama mama untuk menghafal.